mewawancarai rekan sejawat. Nah, di sini ada studi kasus. Saya memilih yang keempat, yaitu kasusnya Pak Budiman, merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Tapi suatu saat Pak Budiman saat sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba tuh datang seorang wali murid, salah satu murid 8A yang bernama Abdul. Nah, di depan pintu kelas 8. Jadi orang tua itu ada di depan pintu kelas 8. Kemudian Bapak Anwar, nama beliau, ayah Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Nah, sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Nah, Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang karena dia asik belajar kan. Ya. Kemudian dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan Anda bila Anda berada di posisi Pak Budiman? Kalau misalnya saya sudah di posisi Pak Budiman ya Bu Nia ya. Kalau saya di posisi Pak Budiman, saya akan mencoba yang pertama adalah menenangkan siapa tadi, Pak Anwar. Pak Anwar ya, Pak Anwar. Mencoba untuk berdialog secara lebih bagus. Ya, walaupun dia dalam posisi emosi, mungkin saya mau bilang, gimana kok bisa kita bicara di ruang tamu atau di tempat mana yang tidak, yang jauh dari kelas. Itu mungkin yang pertama seperti itu yang akan saya ajak bicara sama Pak siapa tadi Bu? Pak Anwar. Pak Anwar tadi, itu yang pertama. Terus setelah saya menenangkan Pak Anwar, bisa diajak komunikasi, saya akan menanyakan maksud dan tujuannya bagaimana. Kalau misalnya bisa dibicarakan dengan baik-baik, ya nanti kita bicarakan baik-baik. Tapi setelah itu selesai dengan Pak Anwar, baru saya nanti akan ke kelas menenangkan anak-anak saya yang ketakutan tadi, menenangkan bahwa ternyata Pak Anwar itu di sini hanya akan menjemput anaknya. Berkaitan dengan pembelajaran, saya akan berusaha untuk memberitahu atau menginformasikan kepada Pak Anwar bahwa anaknya sedang sekolah. Alangkah baiknya jika nanti anaknya itu bisa membantu setelah pulang sekolah. Jadi diberi masukan gitu. Ya. Berarti solusinya win-win solution ya. Gitu. Dapat semuanya, yang Pak Anwar dapat penjelasan dari Ibu Wati bahwa ini anaknya sedang pembelajaran, kemudian yang anaknya juga tidak ketakutan karena ayahnya sebenarnya tujuannya hanya untuk mengajak menjemput. Tapi bagaimana jika Pak Anwar itu tetap dengan sikapnya yang tidak mau tahu, pokoknya anaknya harus keluar dan harus ikut ke tambak misalnya? Kalau misalnya pada saat dia menjemput tadi sambil membawa parang yang membahayakan itu dan tidak bisa dikendalikan, maka ya terpaksa saya harus memanggil Pak Sapam datang sekolah saya, karena saya juga ketakutan waktu itu kan, posisinya Pak Budi ketakutan juga kan, mungkin bisa ditenangkan oleh Pak Sapam. Setelah itu baru nanti kita bisa langkah yang seperti tadi. Pasti itu kondisinya kacau sekali ya, karena ada Abdul juga ketakutan dan menangis, dan teman-temannya juga ketakutan semua. Mungkin hal pertama yang dilakukan Ibu Wati, apakah memilih untuk menemui sang ayah dulu atau menenangkan anak-anak dulu? Kalau saya sang ayah dulu, karena kan berbahaya Ibu. Iya. Kalau saya menenangkan anak-anak sementara bapaknya masih bawa parang di depannya, kan otomatis dia tetap bisa melihat. Tapi dengan cara saya menemui bapaknya itu ke lain lokasi, paling enggak secara psikologis mungkin anak-anaknya sudah agak tenang walaupun masih ketakutan gitu. Dan saya panggilkan Pak Sapam, baru saya nanti menenangkan yang ada di dalam kelas. Mungkin seperti itu mungkin jawabannya. Iya. Oke. Berarti intinya kita tetap memutuskan untuk menemui Bapak Anwar dulu ya. Yang menjadi masalahnya itu. Iya. Soalnya kalau misalnya saya menenangkan anak-anak tapi bapaknya masih bawa parang di kelas, di depan kelas, kan sama saja mereka masih tetap ketakutan gitu.
Mungkin itu Belia jawabannya. Ya baik, terima kasih karena ini kasusnya juga unik ya Bu. Iya. Sampai ada orang tua yang membawa parang, tapi ini di sini kok tidak dijelaskan juga bapak itu karakternya bagaimana, hanya mengacungkan parang saja sambil berteriak memanggil putranya gitu. Baik, berarti untuk studi kasus keempat ini, ketika kita dihadapkan situasi menjadi seperti posisinya Pak Budiman, ketika kita mengajar di kelas, dilema ya Bu, Ya, antara anak sama ya antara kita memilih anak melanjutkan mengajar dan juga menangani orang tua yang seperti itu. Tapi di saat kita mengalami dilema etika seperti itu, kita juga harus melihat berusaha, keamanan. ya, berarti hal utama yang diutamakan yaitu keamanan. ya, keamanan anak gitu. Meskipun ada hal yang bertolak belakang antara mengajar dan juga menemui orang tua itu, tapi tetap hal yang diprioritaskan adalah keamanan dan kenyamanan anak dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Wati. Saya belajar untuk studi kasus ini dengan Bu Wati yang memang kayaknya sudah pernah pengalaman ya ini di Kalimantan. Saya pernah ngajar di Kalimantan dulu dan ada seorang bapak itu datang ke kelas saya dengan membawa parang beneran itu dan tidak pakai baju kan. Saya ketakutan waktu itu, tapi saya herannya kok anak-anak saya kok tenang gitu kan. Saya anaknya sudah paham. Iya, sudah paham mungkin. Saya dalam keadaan ketakutan, saya bertanya tapi saya agak menjauh karena saya juga takut. Saya tanya, "Bapak ada apa ya? Bagaimana? Apa yang perlu saya bantu?" Ternyata bapak itu mau bayar SPP. Jadi beliau itu pulang dari ladang, masih bawa parang dan mau bayar SPP anaknya. Dan memang tapi tidak mengacungkan parang. Tidak. Cuman kan di sana memang kebetulan sekolah saya itu di terpencil ya Bu. Jadi sekolahnya itu jauh dari kampung ya. Ya ada sih kampung tapi agak jauh dan dekat dengan hutan malahan di sana itu. Jadi pengalamannya ya, luar biasa. alhamdulillah bisa berbagi pengalaman. Ya, terima kasih Bu Wati atas waktunya. Ya, sama-sama. Mohon maaf dan pokoknya sekali lagi terima kasih, semoga kita bisa belajar untuk